organisasi keagamaan pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama, Jamiatul Khair. Jamiat Khair atau Jamiatul Khair adalah lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan dan berperan penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Berpusat di Jalan Kyai Haji Mas Mansur 17 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejarah pendirian. Jamiatul Khair telah terbentuk jauh sebelum tahun 1919 dan bermula berada di Pekojan. Organisasi Jamiatul Khair merupakan suatu yayasan atau perkumpulan sosial dan menampung semua aspirasi. Pada awal mula didirikan tahun 1901 Masehi, organisasi Jamiatul Khair lebih bersifat organisasi sosial kemasyarakatan, di mana tujuan awalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, membantu fakir miskin, baik dalam segi material maupun spiritual. Kedua, mendidik dan mempersiapkan generasi muda Islam untuk mampu berperan pada masa depan. Dan yang ketiga, menolong umat yang lemah dalam sektor ekonomi. Berdirinya Madrasah Jamiatul Khair berdasarkan Akte Notaris J.W. Rolofs Valks, Notaris Batavia nomor 143, tertanggal 17 Oktober 1919 dalam Akte Stichting der Stichting School Jamiat Khair. Dengan ketua sekaligus pendirinya yaitu Said Abu Bakar bin Ali bin Syahab dan Said Abu Bakar bin Abdullah bin Ahmad Alatas sebagai wakil ketua. Di samping itu, aktivitas Jamiatul Khair kala itu lebih mengarah pada masalah sosial kemasyarakatan yang menitik beratkan pada masalah penanggulangan kemiskinan dan kebodohan yang diderita oleh umat Islam akibat penjajahan. Kegiatan santunan orang yang tidak mampu, yatim, orang jompo sangat mendominasi program Jamiatul Khair. Dibuktikan kemudian oleh pengurus dengan membuat panti asuhan Daarul Aitam yang secara khusus merawat dan mendidik anak-anak yatim yang hingga saat ini masih aktif. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui adalah bahwa Jamiatul Khair ketika itu memiliki reputasi internasional melalui hubungan dengan kaum muslimin di Timur Tengah. Dengan dasar ukhuwah Islamiyah, Jamiatul Khair banyak membantu secara finansial untuk korban perang di Tripoli, Libya, membantu pembangunan jalan kereta api di Hijaz yang menghubungkan kota Madinah Al-Munawwarah dengan daerah-daerah di sekitar Syam, seperti Yordania, Palestina, Syria, Irak, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistis. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hogre School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah dan sekarang dikenal dengan nama Madrasah Mulaimin Muhammadiyah Yogyakarta khusus laki-laki yang bertempat di Jalan S. Parman nomor 68 Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan dan Madrasah Mualamiyat Muhammadiyah Yogyakarta khusus perempuan di Suronatan, Yogyakarta, yang keduanya sekarang menjadi Sekolah Kader Muhammadiyah yang bertempat di Yogyakarta dan dibawahi langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, adapun tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah ini berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik.
menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Adapun upaya-upaya Muhammadiyah yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi Muhammadiyah tersebut, yang pertama yaitu mendirikan sekolah-sekolah dengan pengajaran agama dan kurikulum yang modern. Yang kedua, mendirikan rumah sakit dengan nama Pusat Kesengsaraan Umum atau PKU. Yang ketiga, mendirikan rumah yatim piatu. Dan yang terakhir, mendirikan perkumpulan kepanduan Hizbul Wathan. Karena merupakan gerakan reformasi Islam, Muhammadiyah tidak menghendaki adanya bidah, takhayul, klinik, dan taklid. Di antara sekian usaha itu, yang paling menonjol adalah usaha di bidang pendidikan dan sosial, ditandai dengan banyaknya sekolah-sekolah Muhammadiyah dari TK hingga perguruan tinggi dan panti asuhan anak yatim. Muhammadiyah juga mendirikan kepanduan yang disebut Hizbul Wathan. Di samping itu, didirikan pula Aisyah, yaitu perkumpulan wanita Muhammadiyah yang didirikan pada 1918. Pimpinan pusat mula-mula dijabat oleh Siti Walidah Ahmad Dahlan dan kemudian dilimpahkan pada Siti Bariyah. Kegiatan Aisyah yang pokok adalah di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kewanitaan Islam. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama atau NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari tahun 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Organisasi ini diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Tujuan dibentuknya NU yaitu menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usaha-usaha yang telah dilakukan NU yaitu yang pertama dalam bidang agama, yaitu melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Usaha yang kedua dalam bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Usaha yang ketiga dalam bidang sosial budaya, yaitu mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dalam kemanusiaan. Usaha yang keempat dalam bidang ekonomi, yaitu mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan badan keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat. Yang kelima, mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdi dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat. Organisasi yang terakhir yaitu organisasi Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia.
Sejarah berdirinya Masyumi dilatar belakangi oleh organisasi Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI. MIAI merupakan badan federasi bagi ormas Islam yang mengordinasikan berbagai kegiatan dan menyatukan umat Islam di Indonesia dalam menghadapi politik Belanda. Organisasi ini dibentuk dari hasil pertemuan dari tanggal 18 sampai 21 September tahun 1937 dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi ketua badan legislatif. Organisasi ini dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 4 September tahun 1942. Hal ini dikarenakan Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi kontribusi terhadap Jepang. Nah, hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang, sehingga pada November tahun 1943, MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya, di mana ketua Masyumi yaitu Hasyim Asy'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasehat dalam organisasi ini yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Masyumi sendiri pada awalnya mencakup dua jenis keanggotaan. Yang pertama, organisasi agama yang legal di mata Jepang, seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam dari Sukabumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan Perikatan Umat Islam yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka. Dan yang kedua, yang juga diakui menjadi anggota adalah kiai dan juga ulama yang diberi rekomendasi oleh Kantor Biro Urusan Agama. Nah, pada perkembangannya, Kiai Haji Wahid Hasyim memegang peranan penting dalam Masyumi. Ia memegang peranan sehari-hari memimpin Masyumi, mewakili ayahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di sebuah kantor Masyumi, tepatnya di Jalan Tengku Umar nomor 1 Jakarta, para tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Rum, Prawoto Mangkusasmito dan juga lainnya biasa berkumpul. Masyumi lahir bukan disebabkan desakan keadaan atau dibukanya keran multipartai. Akan tetapi, sejak September tahun 1945, sekelompok pemimpin Islam di Jakarta seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, dan Muhammad Rum mulai memberi perhatian pada isi kemerdekaan dan memutuskan mengubah Masyumi yang masih ada tetapi pasif menjadi organisasi partai. Kemudian, pada tanggal 7 dan 8 November tahun 1945, diadakan sebuah Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta. Dilaksanakan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Kongres ini dihadiri hampir semua tokoh dari berbagai organisasi Islam dari masa sebelum perang hingga masa Jepang. Kongres tersebut kemudian bulat memutuskan untuk mendirikan Majelis Syura Pusat bagi umat Islam Indonesia. Nah, sejak saat itu, Masyumi dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam. Too long, I'll be done just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and